kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat ya. Selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Supaya tidak ketinggalan video-video baru yang diupload setiap minggunya, jangan lupa subscribe dulu. Now, let's get into the case. Kawan, ketika kita membayangkan sebuah ruang sidang, yang ada di pikiran kita pasti tentang kasus-kasus seram dan mengerikan. Namun sebenarnya tidak hanya kasus-kasus menyeramkan, tetapi ada juga kasus yang aneh dan tidak masuk akal disidangkan dalam ruang pengadilan. Seperti beberapa kasus yang akan dibahas dalam video kali ini. Now, let's get into the case. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2007 di Washington DC, Amerika Serikat. Ketika sebuah tempat pencucian baju atau laundry service bernama Custom Cleaners mendapat tuntutan dari salah satu pelanggannya karena dianggap gagal memenuhi janji mereka sesuai hiasan gantung yang dipasang pada pintu masuk tempat usaha itu. Hiasan gantung itu bertuliskan, "Kami menjamin kepuasan Anda." Pelanggan yang tidak puas itu adalah Roy Pearson, seorang hakim, lalu mengajukan tuntutan sebesar $67 juta akibat custom cleaner menghilangkan celananya yang dicuci di tempat itu. Tuntutannya sempat diturunkan menjadi $53 juta. Untungnya keputusan pengadilan berpihak pada custom cleaner dan malah memerintahkan Roy Pearson yang seorang hakim untuk membayar biaya pengadilan sekitar $1.000. Pada tahun 1999, Daniel Dukes, laki-laki berusia 27 tahun, punya impian berenang dengan ikan paus buas. Sayangnya, impian itu justru merenggut nyawanya secara tragis. Suatu hari, saat mengunjungi SeaWorld, Daniel yang sudah tidak sabar ingin nyemplung ke kolam ikan paus, bersembunyi dari petugas keamanan dan menunggu sampai tempat itu tutup. Ketika lokasi wisata itu sudah benar-benar sepi, dia kemudian masuk ke dalam salah satu kolam ikan paus bernama Tilikum dan berakhir tewas digigit tili. Setelah kematian Daniel, keluarganya mengajukan gugatan jutaan dolar kepada SeaWorld karena dianggap gagal memberikan tanda-tanda di tempat publik yang memperingatkan bahaya yang dapat ditimbulkan ikan paus bagi pengunjung taman wisata itu. Namun, gugatan itu diam-diam dibatalkan tanpa alasan jelas oleh pihak keluarga Daniel. Pada tahun 2009, ketika Trina Thompson tidak mendapat pekerjaan yang cocok setelah lulus dari Monroe College, dia mengajukan gugatan sebesar $72.000 ke alma maternya itu. Trina Thompson yang lulus dengan IPK 2,7 mengklaim Departemen Layanan Karir di Monroe College gagal membantunya mencari pekerjaan dan pilih kasih karena nilai IPK-nya yang pas-pasan. Dia menuntut Monroe College untuk mengembalikan seluruh biaya kuliahnya selama ini sebesar $70.000 ditambah $2.000 untuk stres yang dialaminya akibat gagal mencari pekerjaan selama 3 bulan. Kasus aneh ini terjadi di Israel ketika seorang wanita menggugat sebuah stasiun TV yang dianggap salah meramalkan cuaca hari itu. Menurut ramalan cuaca di TV, hari itu akan jadi hari yang sangat cerah. Sayangnya ramalan itu meleset dan ternyata hujan turun dengan deras. Kesalahan ramalan itu membuat si wanita kehujanan sehingga terkena flu dan tidak bisa masuk kerja selama seminggu. Wanita itu kemudian menuntut stasiun TV memberikan ganti rugi sebesar $1.000, mengklaim bahwa insiden itu menyebabkan dia mengalami stres. Dan lucunya, wanita itu memenangkan kasus dan mendapatkan uang ganti rugi sesuai tuntutannya. Wow, seandainya setiap ramalan yang salah mendapat ganti rugi seperti itu, tentu banyak sekali orang kaya raya di dunia saat ini. Pada tahun 1991, seorang pria kesepian bernama Richard Overton menggugat sebuah perusahaan minuman beralkohol Bud Light sebesar $10.000 akibat perusahaan tersebut dianggapnya mengiklankan sebuah kebohongan. Dalam iklan,
digambarkan bahwa setelah minum bir Bud Light, seorang pria bisa mendapatkan banyak wanita cantik. Namun kenyataannya, setelah bertahun-tahun minum bir itu, Richard Overton masih belum berhasil mendapatkan satu wanita. Karena kesal, Richard Overton mengajukan tuntutan pada perusahaan bir Bud Light untuk mengganti kerugian materi dan imaterial yang dialaminya. Sayangnya, Richard Overton kurang beruntung karena pengadilan menghentikan kasusnya. Kawan, hati-hati kalau berjanji menikahi seorang kekasih, karena janji harus ditepati. Seperti kasus yang satu ini terjadi di Georgia pada tahun 2011. Melissa Cooper mendapatkan ganti rugi sebesar $50.000 setelah dia menggugat Christopher Kelly, mantan tunangannya dan ayah dari anaknya, atas penipuan dan pelanggaran janji. Setelah 10 tahun menjalin hubungan, di tahun 2004, Christopher Kelly memberikan sebuah cincin pertunangan senilai $10.000 pada Melissa Cooper. Tak berapa lama setelah itu, Christopher Kelly berselingkuh dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Melissa. Christopher Kelly yang doyan selingkuh berdalih bahwa cincin pertunangan senilai ratusan juta rupiah yang diberikan pada Melissa bukan sebuah tanda janji untuk menikahinya. Namun sial bagi Christopher, pengadilan berpihak pada Melissa dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi sebesar $50.000, 5 kali lebih besar dari harga cincin pertunangan mereka. Pada tahun 2008 di Illinois, Amerika Serikat, Hiroyuki Joho, seorang pemuda berusia 18 tahun, tewas tertabrak kereta api saat berlari melintasi rel. Kereta yang menabraknya melaju dalam kecepatan tinggi, membuat tubuh Hiroyuki hancur berantakan. Salah satu bagian tubuh itu melayang dan mengenai Gayane Sokrabov, seorang wanita berusia 58 tahun yang sedang duduk di peron menunggu kedatangan keretanya. Gayane mengalami luka-luka pada bahu, pergelangan tangan dan kakinya. Dia kemudian menuntut si korban Hiroyuki yang sudah tewas untuk membayar ganti rugi atas luka-lukanya. Hakim awalnya menolak tuntutan Gayane karena dianggap tak berperasaan, mengingat Hiroyuki tidak bisa mengontrol kemana bagian tubuhnya jatuh saat kecelakaan terjadi. Tetapi Gayane memutuskan banding, dan hakim mengabulkan tuntutannya karena menganggap Hiroyuki bertindak secara tidak bertanggung jawab hingga melukai orang lain. Siapa yang tidak kenal dengan kedai kopi yang satu ini? Pasti banyak dari kita menggemarinya. Begitu juga Stacy Pincus, seorang wanita yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Namun, Stacy sepertinya tidak menyukai bila kopinya diberi es batu terlalu banyak. Suatu hari, Stacy memesan segelas kopi dingin berukuran 24 ons dari kedai kopi favoritnya. Saat pesanannya datang, Stacy merasa bahwa gelas berukuran 24 ons itu berisi lebih banyak es ketimbang kopi. Karena kesal dan kecewa dengan pesanannya, Stacy lalu mengajukan gugatan fantastis senilai $5 juta terhadap Starbucks pada April tahun 2016. Dalam gugatannya, dia menyebutkan bahwa kedai kopi itu telah curang dengan memasukkan terlalu banyak es batu ketimbang kopi ke dalam minumannya. Sayangnya Stacy kurang beruntung dan pengadilan Chicago menolak gugatannya. Sekedar saran, lain kali bila orderannya kebanyakan es, mungkin Stacy bisa meminta agar esnya dipisahkan saja ketimbang harus repot-repot mengurus gugatan ke pengadilan yang pastinya lebih mahal dari segelas frappuccino dingin. Kawan, demikianlah akhir dari video kali ini. Apakah kalian pernah mendengar atau bahkan mengalami kasus aneh di sekeliling kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. See you in the next case. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.